Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wisnaini Martawijaya dari kelas EL4607. Sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Yang pertama adalah muatan, gaya, dan medan magnet. Muatan atau charge adalah muatan listrik atau muatan dasar yang dibawa oleh partikel yang dihasilkan kutub positif atau proton dan negatif atau elektron. Sehingga partikel tersebut mengalami gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Satuan muatan listrik adalah Coulomb. Hukum kekekalan muatan berisikan dua hal, yaitu yang pertama, tidak ada muatan listrik neto yang bisa dihasilkan atau dilenyapkan. Muatan hanya berpindah dari satu materi ke materi yang lainnya. Yang kedua, jumlah muatan listrik neto yang dihasilkan pada setiap proses adalah 0. Lalu, atom terdiri dari proton, nukleus, dan dikelilingi oleh elektron. Jika jumlah proton dan elektron sama, maka secara elektrik itu netral. Atom bermuatan negatif atau positif ketika atom kehilangan atau mendapatkan elektron. Ketika menerima elektron, artinya atom bermuatan negatif. Begitu pula sebaliknya yang disebut dengan ionisasi. Gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik merupakan suatu gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh berbagai benda yang memiliki muatan listrik. Dua objek yang muatannya sama itu akan mengalami tolak-menolak. Jika berbeda jenis, itu akan mengalami tarik-menarik. Pada hukum Coulomb dapat disimpulkan bahwa gaya yang terjadi karena dua muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua muatan. Oleh karena itu, gaya listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini. Rumus tersebut hanya berlaku untuk semua benda yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan jarak keduanya. Muatan titik atau ukuran ruangnya dapat diabaikan dibanding dengan jarak lainnya. Selanjutnya terdapat gaya total suatu muatan pada sistem. Gaya total pada beberapa muatan pada suatu sistem adalah jumlah vektor dari tiap-tiap gaya yang terjadi pada muatan tersebut karena muatan-muatan lain pada sistem. Maka dapat dirumuskan EF sama dengan sigma F sama dengan sigma Fx ditambah sigma Y. Yang selanjutnya terdapat hukum Coulomb. Ini gambaran dari hukum Coulomb. Pada hukum Coulomb, yang pertama berdasarkan gaya pada muatan atau dalam skalar itu dirumuskan sebagai berikut. Dan pada muatan dalam vektor dapat dirumuskan sebagai berikut. Hal ini, rumus pertama itu karena skalar tidak mempunyai arah, maka dia memakai K. Sedangkan yang kedua dalam vektor dia karena terdapat arah maka dikali dengan R di sini. R yang di sini dengan di sini itu berbeda. Pertemuan kedua adalah medan listrik pada muatan kontinu dan dipol listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel yang bermuatan listrik. Apa hubungannya medan listrik dengan gaya? Yaitu pada suatu muatan titik tertentu terdapat medan listrik E, gaya F dari muatan Q yang ditempatkan pada titik tersebut. Yang pertama adalah gambar garis-garis medan listrik dari suatu muatan positif dan negatif. Yang kedua itu adalah garis-garis medan listrik dari dua muatan positif sejenis. Jadi kalau positif negatif ini, kalau yang positif itu arahnya menuju keluar, sedangkan yang negatif itu arahnya menuju masuk. Ketika dia sama, positif dengan positif, maka dia tersebut akan saling keluar. Oleh karena itu, akan terjadi tolak-menolak. Sedangkan ada kutub positif dan negatif, maka medan magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Lalu pada medan listrik dapat dirumuskan sebagai E vektor sama dengan E vektor plus E vektor sama dengan E vektor plus Q. Sedangkan pada skala dirumuskan dengan E sama dengan K Q per R kuadrat.
Selanjutnya terdapat dipol. Dipol adalah muatan yang sama besar dan berbeda tanda tapi dipisahkan pada jarak tertentu. Pada medan listrik yang homogen, gaya listrik totalnya adalah 0 atau berbeda arah. Tetapi ada torsi yang menggerakkan atau memutar muatan dipol ke arah medan listrik. Dapat digambarkan sebagai berikut. Momen sama dengan hasil kali jarak muatan, yaitu P atau electric dipole moment sama dengan charge of the particles kali distance between two dipole. Ini selanjutnya terdapat torsi hasil kali gaya dengan tuas. Ini sama dengan torsi sama dengan P kali E dikali sin theta. Selanjutnya terdapat muatan listrik kontinu, yaitu muatan listrik yang memiliki dimensi atau ukuran. Itu biasanya ada panjang, luas, atau volume. Muatan titik atau Q itu adalah rapat muatan panjang atau disimbolkan dengan A sama dengan Q per N. Nah, ini adalah gambaran dari muatan kontinu listrik. Terus terdapat juga medan listrik akibat muatan kontinu, yaitu muatan kontinu Q terletak pada koordinat dengan posisi vektor R dan Q tersusun atas banyaknya elemen kecil dengan dq dengan volume dV. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Terdapat muatan total dan volume total muatan. Lalu pada muatan kontinu itu terdapat macam-macam. Yang pertama ada garis lurus, yaitu sebuah kawat yang memiliki panjang L dan memiliki rapat muatan persatuan panjang, maka EX sama dengan 0. Hanya komponen medan listrik arah sumbu Y yang dihitung. Elemen kecil muatan terbentuk dq sama dengan turunan dq. Jadi ini muatan kontinu garis lurus itu hanya yang punya panjang aja, nggak punya lebar dan nggak punya tinggi. Lalu selanjutnya ada muatan kontinu cincin, atau dia berbentuk cincin lingkaran yang memiliki R dan memiliki rapatan muatan persatuan panjang sama dengan, maka medan listrik di titik P yang berletak sejauh A dari pusat lingkaran cincin. Ini besar komponen pada medan arah sumbu X itu dapat dirumuskan sebagai ini, sebagai berikut. Lalu vektor medan listrik total di titik P itu adalah EP sama dengan 1/2 sigma 0 dikali A R per R kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2I. Lalu selanjutnya terdapat materi Fock listrik dan hukum Gauss. Fock listrik itu adalah jumlah banyaknya garis gaya dari medan listrik yang menembus suatu permukaan walaupun medan listrik dalam suatu penghantar tidak bergerak statis. Jadi dia banyaknya gaya walaupun medan listrik dalam suatu penghantarnya itu tidak bergerak. Selanjutnya kita akan pelajari hukum Gauss, yaitu hukum yang digunakan untuk menghitung dan menentukan suatu nilai Fock listrik yang melewati suatu bidang. Hubungan dari hukum Gauss dan Fock listrik adalah pada konduktor muatan itu bebas bergerak, dan jika diberi muatan tambahan dari luar, muncullah medan listrik dan akhirnya menghasilkan arus internal. Terus selanjutnya juga terjadi distribusi ulang muatan tambahan sampai tercapainya keseimbangan elektrostatis. Medan listrik di dalam konduktor itu menjadi 0 dan waktu yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan elektrostatis pada konduktor itu sangatlah cepat. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Fock sama dengan Q per sigma 0. Ini sifat nolnya itu adalah permitivitas ruang hampa. Selanjutnya terdapat potensial listrik. Potensial listrik. Yang pertama itu ada tegangan. Tegangan listrik itu merupakan ukuran potensial medan listrik. Arus listrik itu mengalir dari satu titik ke titik lainnya karena adanya perpindahan elektron. Jadi dia bisa berpindah, dia itu bisa mengalir karena ada perpindahan elektron. Jika tidak ada
nominalnya beda potensial, maka tidak ada elektron yang bergerak, maka tidak ada arus listrik. Semakin besar tegangan, maka semakin besar pula arus listrik yang mengalir. Hubungan antara potensial listrik dan medan listrik, yaitu usaha yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan positif dari Q ke titik A ke B, itu sama dengan negatif perubahan energi potensial. Potensial listrik dan beda potensial. Usaha atau W yang dilakukan oleh medan listrik E untuk memindahkan muatan dengan jarak D itu dapat dirumuskan dengan W sama dengan F kali D sama dengan QED. Perubahan energi potensial listrik itu sama dengan usaha negatif yang dilakukan gaya listrik. Lalu medan listrik itu sama dengan gaya persatuan muatan. Potensial oleh distribusi muatan kontinu itu ada 3, yaitu untuk benda dengan rapatan muatan volume, untuk benda dengan rapatan luas, dan untuk benda dengan rapatan muat panjang. Kalau yang ini dia dikali, kalau untuk volume dia dikali F, kalau untuk rapat muatan luas dia dikali A, dan untuk muatan panjang dia dikali L. Terus terdapat juga potensial pada cincin yang bermuatan positif, dan terdapat pula potensial pada kawat lurus bermuatan positif. Selanjutnya terdapat materi kapasitor dan material dielektrik. Kapasitor merupakan suatu komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan atau energi pada suatu rangkaian listrik. Kapasitor terdiri dari 2 buah konduktor yang diberi muatan berlawanan dan sama besar. Kapasitor terdiri dari 2 elektrode yang dipisahkan oleh sebuah isolator. Kemampuan suatu konduktor untuk menyimpan suatu muatan disebut kapasitansi atau C. Maka semakin besar kapasitansinya itu, semakin besar pula muatan atau energi yang dapat ditampung oleh kapasitor tersebut. Dapat dirumuskan kapasitansi yaitu besar muatan pada kapasitor dibagi beda potensial antara kedua konduktor. Untuk energi elektrostatik, yaitu energi potensial listrik yang tersimpan dalam suatu kapasitor bermuatan Q, beda potensial V, dan kapasitansi adalah U sama dengan 1/2 Q dikali V. Atau sama dengan 1/2 C dikali V kuadrat, dan juga dia sama dengan nilainya 1/2 dikali Q kuadrat per C. Kapasitor itu terdapat kapasitor pada plat sejajar, lalu terdapat pula kapasitor silinder dan kapasitor bola. Lalu selanjutnya terdapat material dielektrik, yaitu material yang bersifat isolator yang dapat dipolarisasikan dengan cara menempatkan pada suatu medan listrik. Contohnya material elektrik adalah kaca, kayu, karet, yang intinya material tersebut adalah non-konduktor listrik atau dia tidak bisa menghantarkan listrik. Dielektrik pada kapasitansi itu dapat dicari medan listriknya, beda potensialnya, dan kapasitansinya. Selanjutnya, selanjutnya materi terakhir adalah arus listrik dan rangkaian arus searah. Arus listrik dan gerak muatan. Arus listrik adalah muatan listrik yang bergerak per satuan waktu dan dapat dirumuskan sebagai I sebagai arus listrik sama dengan delta Q per delta T. Alat ukur arus listrik adalah ampere meter. Energi dalam listrik, yang pertama ada alat yang menyalurkan energi listrik adalah sumber gaya gerak listrik. Sumber GGL mengubah energi kimia mekanik menjadi listrik. Contohnya adalah baterai. Resistansi, hukum Ohm, dan daya. Daya listrik atau disimbolkan dengan P adalah laju hantaran energi listrik pada rangkaian
Satuannya adalah watt dan dapat dirumuskan sebagai P sama dengan I kuadrat dikali R. Selanjutnya, hukum OHM dapat dirumuskan sebagai R sama dengan V per I. Resistivitas dan konduktivitas. Resistansi itu dapat dirumuskan sebagai R sebagai resistansi dan itu adalah itu sama dengan Rho dikali L per A. Rho itu sebagai resistivitas, L sebagai panjang, dan A sebagai luas penampang. Sedangkan konduktivitas itu disimbolkan sebagai berikut. Dan setiap material itu dia memiliki resistivitas yang berbeda-beda. Material dan resistansi. Berdasarkan kemampuan mengalirkan arus, material diklasifikasikan sebagai metal, semikonduktor, isolator, dan superkonduktor. Pada superkonduktor ini dia masih dalam penelitian. Berdasarkan resistansinya, material diklasifikasikan menjadi material ohmik dan material non-ohmik. Ini adalah gambaran dari paralel dan seri. Lalu selanjutnya ada hukum Kirchhoff, di mana setiap pada rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya itu sama dengan 0, dan arus yang masuk pada titik percabangan itu sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Jadi kalau dia masuknya 2, ya keluarnya juga harus 2. Itu adalah presentasi dan serta rangkuman dari pertemuan 1 dan 6. Terima kasih.